أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah minasyaitani, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Tiap-tiap semua, kullun ya. Tiap-tiap semua itu, dzalika yang demikian itu, kana sayyi'uhu adalah kejahatannya, inda rabbika di sisi Tuhanmu, makruha yaitu dibenci. Ini terkait orang yang berjalan di bumi dalam keadaan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Kita kalau berjalan di bumi ya disebutkan di sini cuman berjalan aja, maksudnya mah jangan angkuh, mau jalan ke mau duduk ke ya. Tapi orang umumnya kalau sombong kan begitu. Mending kalau masih ada nyumbang juga, kadang-kadang nyumbang mah enggak di masjid nih ya kan. Giliran dia datang ke masjid nyumbang enggak, giliran mencong dikit ngomong dah komentar ya kan. Kayaknya mencong dikit nih ya kan ya. Padahal mak boro-boro ya kan. Iya. Kalau ada kesalahan dia betulin ya. Nah, itu. Jadi orang yang berlaku sombong itu nanti di sini semua hal yang telah disebutkan itu, kejahatannya itu dibenci oleh Rob. Artinya sifat sombong itu dibenci oleh Allah. Setan cerdas apa enggak? Cerdas. Alim, abid, dia beribadah kepada Allah. Kurang apa setan? Ya sebelum Adam diciptakan, setan sudah beribadah, sudah berada di surga. Hebat. Saat Allah ciptakan Adam, disuruh sujud kagak mau. Bukan dia enggak ini ya, tapi karena khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan Allah ciptakannya Adam dari tanah. Ana khairum minhu, tuh kata dia begitu setan. Saya lebih baik ya kan. Enak aja, gua kan dari api ya kan, dia dari tanah lah, gua lebih baik lah, masa gua sujud tuh ya. Nah itu karena sombong. Itu aja setan itu ya. Orangnya mah hebat, orangnya mah alim ya, alim. Nah itulah karena kesombongannya itu lah yang membuat perjanjian dengan Allah, dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Artinya yang ini bukan berarti kita sujud kepada Adam, bukan, tapi menghormati orang yang bukan orang. Yang menyuruh sujud itu siapa? Allah yang menciptakan itu ya. Kira-kira kan begitu ya. Disuruh hormat aja sama Allah kagak mau. Padahal begitu dites kecerdasan kalah ya. Maaf, dengan malaikat ya. Manusia dengan malaikat dites kecerdasan kalah malaikat ya. Malaikat yang pernah protes, qalu lima taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Bahasa kitanya mah, kenapa kau ciptakan seorang atau makhluk yang nanti akan merusak bumi ya kan,
wa nuqaddisulah, kami kan terlalu maha sucikan engkau, membaca tasbih ya. Tuh, apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu, bahasa kitanya gua lebih tahu daripada lu, kan gitu. Kalau bahasa kitanya kira-kira Allah sama malaikat begitu. Tahu nggak? Saya ini lebih tahu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Akhirnya apa? Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Tetap dia nggak bisa jauh. Awal Nabiullah Adam udah diajarin sama malaikat nama-nama benda-benda, ini namanya ini pintu, ini jendela, ini dikasih tahu semua. Malaikat kagak dikasih tahu. Begitu ditanya kagak tahu. Akhirnya baru dia ngalah ya. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun. Nah, setan itulah yang membuat kita jadi sombong. Jadi kita ini orang-orang yang sombong itu ya memang mewarisin setan. Setan mendemen ya sama orang begitu. Orang yang kaya sombong, Allah kagak senang. Setan mah senang. Setan senang kepada orang yang kaya sombong. Setan lebih senang lagi sama orang yang miskin sombong, lebih senang lagi dia, ya kan? Kalau kaya sombong mah mendingan dikit ya, kaya ya. Lah ini udah miskin sombong. Senang banget tuh setan ya. Nah, karena itu ciri-ciri daripada orang yang sombong lah banyak ya, kalau dijelasin ini ya. Melebar. Jadi cukup kita intinya tidak boleh sombong. Dzalika mimma auha, yang demikian itu ya, mimma auha yaitu dari apa yang Allah telah wahyukan ilaika kepadamu wahai Muhammad, rabbuka oleh Tuhanmu, minal hikmati dari hikmah, sebagian hikmah, wala taj'al dan janganlah kau jadikan ma'allahi beserta Allah itu ilahan akhar, Tuhan yang lain. Fatulqa, karena kamu akan dicampakkan, akan dilemparkan di jahannama, di neraka jahanam, maluman dalam keadaan tercela, madhura dalam keadaan terbuang. Maksudnya apa? Bahwa zalika mimma auhallahu ilaika rabbuka minal hikmah, itulah yang memang Allah kasih tahu, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad berupa hikmah ya. Hikmah itu merupakan ilmu ya. Di sini dijelaskan bahwa hikmah di situ tertulis merupakan pelajaran ya, pelajaran bahwa kita itu tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan, yaitu sifatnya di sini sifat sombong. Apa? Di antaranya tidak boleh kita menjadikan Allah itu Tuhan yang lain. Nah, kita mau benar ya, yang kita sembah hanya Allah. Maksudnya bukan berarti kita nyembah selain Allah, ama ya, sholat, puasa, zakat. Dia nyembah juga, misalnya dengan berhala kepada berhala, bukan itu ya. Maksudnya menjadikan Allah sebagai Tuhan yang lain itu kita masih mempercayai ada kekuatan lain selain daripada Allah tuh masuk ya, Tuhan yang lain. Sholat, puasa, giliran di PHK kita udah puyeng, wah mati gua dah ya kan, habis dah pokoknya dah, udah kayaknya nggak sampai kuliah dah, udah kepada sekolah nih ya, saya udah nggak kerja ya kan. Nah, lema yang selama ini ngasih rezeki siapa? Allah. Jadi seolah-olah giliran itu di PHK udah selesai ya, nggak begitu ya, nggak begitu. Semua pasti ada jalan. Ketika misalnya kita berhenti dari satu tempat kerja, itu nanti Allah akan berikan jalan lain dengan cara-cara yang lain. Kita mah nggak sadar ya, kita mah nggak pernah tahu ya.
tapi Allah yang merencanakan. Ya, padahal kita baca tuh tiap sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Bagi Allah kerajaan, walahul hamdu, dan bagi Allah adalah pujian. Yang mempunyai kerajaan Allah, berarti semua ini dipimpin oleh Allah. Lahul mulku walahul hamdu, dia punya pujian. Yang layak dipuji itu hanya Allah, manusia mah nggak pantas. Yuhyi, Allah yang menghidup, jelas kan? Wa yumit, dan Allah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah atas sesuatu itu kuasa. Jadi saat kita udah nggak kerja seolah-olah besok mau mati, ya. Padahal Allah yuhyi, menghidupkan, wa yumit, Allah juga yang mematikan. Dialah yang maha kuasa. 5 tuh ya yang sering kita baca habis sholat, bacanya doang, ya. Lahul mulku, punya kerajaan, walahul hamdu, yang punya pujian, yuhyi, menghidupkan, wa yumit, mematikan, qadir, dia maha kuasa. Cuman gak sadar tuh kita baca itu, ya, kagak difahami, ya. Padahal mau baca tiap sholat itu ngaku, wah nggak ada lagi kerajaan kecuali Allah. Wah nggak ada lagi yang pantas dipuji kecuali Allah. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, ya. Biar kata dokter seluruh dunia, ya, kalau kata Allah nih umurnya tinggal beberapa jam ke depan, Allah akan ambil seluruh dokter yang ada di dunia nih, ya, obati tuh, keluarkan ilmunya semua, dia nggak bakalan sembuh. Orang udah waktunya, ya, begitu, udah waktunya. Sebaliknya juga, ya, kalau memang belum waktunya, kata dokter, ya ini mah kagak lama lagi nih, ya kan, tumor, ya, ini menurut analisa dokter ini hanya paling 3 minggu, 1 bulan, ya, 3-4 minggu lagi ini umurnya. Coba kita digituin misalnya, ya, wah Allah paling tahu banget, ya. Menurut penelitian di sekitar 4 minggu, ya, ujung-ujungnya apa? Hidup sampai sekarang, ya, gitu, ya, panjang umur, sehat malah tuh, ya. Kenapa? Emang belum waktunya. Allah yang memang masih ada jatah rizkinya, ya, ya hidup gitu, ya. Nah itu bias, itu siapa sih, kan artis juga ada yang begitu kan, ya, yang katanya divonis hanya beberapa bulan saja. Kita kalau memang digituin sama dokter, ya Allah, makanya dokter kadang-kadang begitu, ya, udah sehat insya Allah pulang aja, ya, sono, ya, pulang. Nah, di rumah nggak sampai seminggu itu, ya kan, memang udah tahu dokter, wah ini kagak lama ini, ya kan. Tapi juga nggak boleh dikasih tahu begitu, stres terorang, ya, bukannya malah tambah sembuh, stres. Oh Allah, gua mati dong, ya kan. Nah itu, jadi jangan memastikan, ya, menurut analisa bisa aja, ya, kasih tahu sama keluarganya, boleh keluarganya aja, ya, pastinya mah jangan kasih tahu, ya, lah belum sampai rumah udah pingsan itu, ya kan, wah gua mati dah tuh. Nah itu nggak boleh, jadi kasih tahu keluarganya, boleh aja kasih tahu analisa dokter, ya, ini menurut perkiraan dokter nih, nah kira-kira ya gak sampai sebulan dah tuh. Ya udah, pokoknya kalau dia pulang minta apa kasih aja udah, ya, jangan pakai tahan-tahan makan, ya. Dia mau minta sate, kasih sate, ya kan, udah mumpung masih hidup tuh, ya. Iya, orang mau mati, ya kan. Gitu. Ya kalau misalnya pantangan udah kecil manis tapi udah mau mati, udah kasih aja udah, ya, terakhir kan gitu kira-kira. Boleh dipelajari, tetapi hakikat adalah Allah itu mewasilah aja, ya, memang jalannya melalui itu, ya, ada yang diabetes, ada yang kolesterol, darah tinggi, serangan jantung, ya, macam-macam. Yang penting mah kita mau berusaha aja, ilmu alam, hukum alam, bahasa kitanya hukum alam itu bisa dipelajari.
kalau air itu dingin ya, kalau misalnya api itu panas, itu ilmu alam tuh kita pelajari ya. Kalau misalnya tidak belajar ya ketinggalan kan gitu ya. Kalau belajar pintar itu ilmu alam tuh ikutin aja, udah jalanin, itu sunatullah namanya tuh ya, sunatullah. Jangan kita nggak pakai sunatullah, biarin dah, Allah kok udah kasih rizki ya kan. Kita mau jadi apa kayak bodo amat, pokoknya saya mah kagak sekolah aja, pokoknya udah kagak mau sekolah dah, biarin di rumah aja, Allah udah yang ngatur kok, enak aja ya kan. Pasti Allah udah atur deh. Di rumah aja di situ ya. Nah itu nggak boleh. Kita mah jalan. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ada namanya al-kasbu wal ikhtiar, harus ada usaha ya. Kalau udah berusaha itu baru ya. Gitu. Kefatul kok, kalau kita mempercayai masih ada Tuhan selain daripada Allah, nanti akan dilemparkan di neraka jahanam tuh ya, naudzubil. Ini neraka yang paling ya. Neraka itu sudah, kalau digambarkan, kalau seandainya menjatuhkan benda dari atas ke dasar neraka itu 1000 tahun baru sampai ke dalam ya. Saking dalamnya gitu ya, mau naik dari mana ya, saking dalamnya. Belum lagi baraknya, 1 titik bara ya, yang ada misalnya di dunia ini, kita injek baranya itu setitik, sebiji cabai gitu misalnya ya. Kalau misalnya disentuh di kaki, maka seluruh isi perut, seluruh isi kepala ini mendidih, saking panasnya tuh. Dikasih gambaran begitu doang ya. Itu nanti buat jasad kita yang lemah ini ya. Nah itu gambaran. Apa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima. Apa asfakum, apakah itu orang kalian semua mensifatkan ya, atau memilih kalian semua rabbukum, Tuhan kalian semua, bil banini, dengan anak-anak laki-laki. Apakah kalian semua itu mensifati Allah itu sebagai anak laki-laki? Naudzubillah ya. Jadi Allah digambarkan, disifatkan dengan anak laki-laki. Wattakhadha, dan dia mengambil istilah minal malaikati, para malaikat itu dengan inasa, anak perempuan tuh. Jadi Allah itu laki-laki, malaikat itu perempuan. Pantas dia katanya Maryam nggak ada lakinya bisa hamil ya kan? Tuh, naudzubillah, nggak boleh digambarkan begitu. Kenapa? Innakum, sesungguhnya kalian semua itu latakuluna, sungguh kamu mengucapkan qaulan azima, yaitu perkataan yang besar, perkataan yang salah. Jadi jelas kalau dalam Islam udah al-ikhlas saja udah cukup. Bagaimana, siapa sih Allah itu? Qul, katakan qul huwallahu ahad, Allah adalah satu. Gak ada yang lain, gak ada tunggal. Allah adanya itu tidak diawali dengan tidak ada. Jadi jangan sampai kita, kalau yang awalnya tidak ada terus ada, itu bukan Allah. Surga dulu nggak ada, lalu ada, itu makhluk ya. Al-Khaliq itu pencipta, makhluk yang diciptakan. Surga makhluk, neraka makhluk, malaikat makhluk, langit dan bumi, seluruh manusia makhluk, diciptakan semuanya. Sebelumnya itu nggak ada. Kalau Allah mah dulunya memang ada, awalnya tidak pernah tidak ada. Jadi bahasanya rekader banget ya kan. Jadi awalnya itu nggak didahului dengan tidak ada. Kalau sesuatu awalnya tidak ada lalu ada, itu namanya makhluk, bukan Allah ya. Gitu.
Jadi kalau di sini orang yang menggambarkan Allah itu dengan anak laki-laki, ya. Sementara malaikat perempuan. Jadi semua itu adalah dilarang, ya. Nah, selain daripada Allah itu makhluk diadakan, ya, diadakan. Ya, sementara selain daripada itu nanti akan rusak, mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang memang hidup. Setan hidup, malaikat hidup, mati semua, termasuk malaikat mati semua itu. Manusia ialah orang yang mematikan melalui pelantaran malaikat, mati semua. Setelah malaikat seluruhnya mati, baru tinggal malakul maut, malaikat yang nyabut nyawa. Itu dia sendiri yang nyabutin kan. Lah, terus gimana Allah? Saya mati juga nih, lah mati ya kan, cabut sendiri, ya kan? Ya Allah, sakitnya ternyata ya, merasakan bahwa ya Allah ternyata sakitnya seperti ini ya. Kita dulu tuh mencabut nyawanya orang asal-asalan aja ya. Nah itu ternyata sendiri aja merasa sakit. Dan malaikat maut itu ngelihat kita manusia ini yang masih hidup itu sehari 70 kali. Emang mau ngumpet di mana? Ya. 70 kali ditengokin muka kita nih sama malaikat. Ini masih jauh juga nih kan? Dilihatin, oh belum, dilihatin lagi. Sehari 70 kali. Sekitar 20 menit, 10 sampai 20 menit kita dilihatin sama malaikat. Ya. Dilihatin. Nah, kalau sudah datang waktunya baru dah ya. Ya Allah, nih kalau kita acara-acara sekarang perasaan ya kita masih nungguin orang tua aja ya. Begitu disadar, iya ya udah nggak ada lagi, saya belum tungguin. Orang-orang pada kagak ada ya. Itu kalau acara tuh kadang-kadang udahlah mulailah, nungguin siapa lagi. Lah pas dihitung-hitung lah, iya udah pada kagak ada. Udah gantian ya periodenya sekarang nih ya. Udah kita gantiin yang tua tuh ya. Ya. Kagak bakal lama antara sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. 70. Kalau emang masih ada juga 70 itu mau bonus saja ya. Makanya harus siap-siap. Innakum, udah ya. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru wa ma yuridu wa ma yaziduhum illa nufura. Walaqad, dan sesungguhnya, sarrafna, kami telah mengulang-ulang, fi hadzal qur'ani, di dalam Al-Qur'an ini, liyadzakkaru, untuk menjadi peringatan, diulang-ulang. Makanya kadang-kadang kan orang begitu, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Berapa kali coba itu? 30-an ya, 32 atau 33 kali itu ya. Kok Quran pakai ngulang-ulang segala sih? Ngingetin ya. Emang Tuhan masih ada? Emang nikmat lagi kita ini masih mendustakan juga? Emang bisa ngitung? Kan kagak bisa dihitung. Itu diulang, itu Ar-Rahman ya. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan? Saking banyaknya nggak pantas kita ini tuh ya. Memang kurang kan gitu bahasa kitanya. Kagak kehitung, semua yang ada di kita aja kagak kehitung, belum ya yang lain ya. Tuh. Jantung ya. Pencangkokan jantung itu bisa 60 sampai 100 jutaan. Itu bukan asli ya. Cangkokan bikinan manusia. Lah kita mah yang asli ini ya kan? Berapa miliar ya? Jantung, darah, ginjal tuh ya. Ya mau dihitung tuh berapa tuh.
satu aja ya kita sakit, mampet gigi ini hidung ya, mampet enak apa enggak? Wah kalau kagak enak banget itu, apalagi tidur kagak pules ya, saking kagak enaknya itu baru napas doang ya. Dikasih utuh baru dikasih seret dikit aja udah bengek kita ya kan. Susah banget tuh. Belum yang lain, mata ya Allah kalau sakit mata ya, merem melek, merem sakit, melek juga sakit gitu. Belum gigi ya kan, ya Allah kita ini kurang apa kan gitu bahasa kitanya. Makanya diulang-ulang tuh, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nggak layak sebenarnya manusia ini kalau kufur. Mestinya kita itu senantiasa bersyukur kepada Allah. Makanya kami ulang-ulang tuh di dalam Al-Quran untuk apa? Jadi peringatan ya. Afala taqilun, afala tubsirun ya. Banyak dalam Al-Quran itu disebutin. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang sama perasaan ngomong itu lagi lemang yang kita jelasin tentang ini kan gitu ya. Ulang-ulang. Makanya kalau dalam ilmu apa itu alat ya, kalau kita pertama kali tahu itu namanya mendapatkan ilmu. Tapi kalau kita dengar lagi guru ngejelasin itu lagi, baru namanya itu memantapkan. Istilahnya di dalam istilah kaidah itu lupa saya namanya ya. Wa awalun faidatun, yang pertama itu faidah manfaat ya. Wasani, dan yang kedua itu adalah untuk memperkuat pengetahuan. Jadi kita nggak ragu lagi ya. Rukun iman itu ada 6. Ada 6 ya, baru tahu dia tuh ya. Nah ilmu tuh masuk. Begitu besoknya lagi dengar lagi dari ustadz yang lain udah ada 6. Oh iya berarti ya kan, kemarin juga dijelasin 6 tuh ya, supaya begitu keingetan lagi ya. Nah, itu maksudnya. Makanya kalau orang yang seperti Syekh Nawawi Al-Bantani itu, Syekh Nawawi Banten, gurunya lagi ngajar ya, dia hadir. Padahal buat apa dia hadir situ ngaji ya kan? Udah bisa, udah jadi ulama, tapi dia masih ngajar, dia ikut hadir. Tapi dia hadirnya juga sambil menulis satu kitab ya. Dan di situ di dalam keadaan rintik-kritik, itulah yang kitab tauhid yang sekarang disebut dengan kitab Qatrul Ghaib ya, tetesan atau rintikan hujan. Nah, itu ya. Kalau dulu mah adab tuh dipakai ya. Kalau kita kan begitu ya. Udah tinggian dikit aja udah gak ngakuin nama guru tuh ya kan. Oh apalagi maaf naudzubillah sampai ngomong bekas guru. No, bekas guru saya no ya kan. Bekas tuh ya. Kalau guru mah nggak ada bekas, mau guru apa aja ya. Mau guru Al-Quran mau guru matematik, bahasa Inggris nggak ada guru gitu ya. Bahkan wa min ta'limil mudarris atau muallim, dan bagian daripada menghormati guru itu adalah menghormati anaknya ya. Menghormati anaknya guru itu juga bagian daripada takzim kepada guru. Lah sekarang mah ya guru tuh udah ya beda ya, dengan dulu itu ya. Anak cuek aja sama guru sekarang. Ketemu yang ngumpet ya. Itu kalau sekarang mah beda. Kalau dulu mah kan begitu ya, takzim. Jarang ya. Oke. Nah, itu maksudnya adalah diulang-ulang itu untuk memperkuat pengetahuan. Jadi kalau ada informasi dari guru sama yang disampaikan itu lagi, itu berarti memperkuat ya. Kalau baru tahu itu namanya faidah, manfaat ya. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Katakanlah
laukana jikalau ada ma'ahu bersama Allah alihatun Tuhan kama yaquluna sebagaimana mereka katakan idzan maka lattaghaw tentu Tuhan-Tuhan itu mencari ila dzil arsy kepada yang mempunyai arsy sabilan jalan. Kira-kira kalau memang ada Tuhan selain daripada Allah, ada satu lagi gitu misalnya ya, lah pasti Tuhan itu pasti saling mencari itu. Emang masih ada ya selain saya ya gitu kan? Mana coba tuh ya kan? Udahlah saling mencari. Yang punya ini siapa, yang punya ini siapa lah, nggak bisa ntar ujung-ujungnya berantem, ya kan? Saling ngaku, lalu mau aja bulan, lalu bintang mau punya saya, bumi punya saya, ya kan? Ya nggak bisa. Makanya dalam ayat lain dijelaskan, qul law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata, ya. Jikalau katakan Muhammad, jikalau di bumi ini ya ada Tuhan selain Allah la fasadata, maka dua-duanya pasti akan hancur. Qul fihima, ya. Laukana fihima, jikalau di atas langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka rusak pasti, hancur ya. Kenapa hancur? Lah ada dua Tuhannya ya. Yang satu pengen mujanin, yang satu mengelarang. Nah, jangan ya kan? Nah, jadi berantem tuh Tuhan. Nah, makanya rusak ya. Nah, kalau sendiri nggak ada lagi ya. Semua kekuasaan Allah. Tidak ada yang menghalang-halangi tuh. Jadi mustahil Allah ada yang memadani sepadan. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan, dan tidak ada bagi Allah itu sepadan, persamaan, ahadun, satu pun. Jadi Allah tidak seperti apa-apa bahasanya. Ada yang ngomong Allah kayak ini, enggak. Walam yakun lahu kufuwan. Kufuwan itu sepadan ya, yang setara dengan Allah, enggak ada. Ahadun, seorang pun ya. Nah, itu cukup al-ikhlas saja ya. Al-ikhlas itu sudah mencakup keberadaan Allah ya. Qul, Allah itu ahad ya. As-Samad, Allah tempat meminta ya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan gitu ya. Dan Allah bukan seperti apa-apa, jelas. Nah, itu Al-Ikhlas yang sering kita baca. Jadi sekali lagi, kalau seandainya ada Tuhan selain daripada Allah, maka pasti orang-orang itu mau nyari Tuhan yang satunya itu ya. Repot kalau Tuhannya dua ya kan. Ada kelompok ini, ada kelompok itu. Nah, main kelompok-kelompokan. Kalau sudah berkelompok, kalau sepakat, pasti ada perbedaan. Ada perbedaan. Akhirnya apa? Masing-masing ingin menang. Masing-masing ingin menang. Caranya apa? Perang. Lah repot ya. Hancur ya. Tuh, kalau ada dua. Kayaknya satu. Subhanahu wa ta'ala ya amma yaquluna 'uluwan kabira. Subhanahu, maha suci, artinya terbebas dari sifat-sifat dua ya, maha suci. Dan ini kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagus ya. Subhanallah, maha suci Allah, suci dari berbagai macam hal-hal, suci dari teman, suci dari ya, nggak ada yang layak. Subhanallah, maha suci Allah. Makanya itu dibaca tasbih, memahasucikan kepada Allah. Walhamdulillah, puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, dan tidak ada selain Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Itu pujian-pujian yang sering kita baca sholawatan. Tapi sholawatan juga harus benar ya, karena kita ada
Yang baca itu tuh yang ada dama bi'ilmillah sholatan daimatan bidawami mulkillah. Itu yang saya dengar bidawa bimulkillah, ya kan? Bidawa bimulkillah, padahal bidawami, dawami itu satu kata, bidawami mulkillah, dengan terus-terusan kerajaan Allah, dengan keberlanjutan mulkilah kerajaan Allah. Ini enak banget bimulkilah, ya. Padahal bidawami mulkillah, bidawami mulkillah gitu ya, yang benar. Ini enak banget bidawabi mulkillah. Kenapa? Akibat dia kagak lihat tulisan aslinya, ya. Ditambah dia kagak nanya, ya. Kalau dia punya guru misalnya, tanyain dah ini sebenarnya bagaimana, kan gitu ya. Itu dikit-dikit dipelajari. Bidawami mulkillah. Iya, jadi kalau disambung bidawami mulkillah, bidawami mulkillah, itu bi ama dawami ama mulkillah, ya. Satu kata itu bidawami, itu satu kata. Mulkillah lain kata lagi. Karena memang sholawatan disambung karena lagu kan. Bidawami mulkillah, boleh aja ya, namanya lagu silahkan aja, tapi harus betul bidawami mulkillah gitu. Kayak itu satu lagi tuh yang di Qasidah Burda itu, yang mustaqalai niwal fariqaini min urbi wa min, apa tuh awalnya tuh? Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalai. Itu sampai situ ya. Ninya itu di satunya lagi, bait satunya. Faqalai ni wal fariqaini min urbi wa min ajami. Tuh. Saqalaini ya. Tapi ninya adanya di bait yang satu. Nah, itu namanya lil arud, bahar boleh ya. Tapi kalau menerjemahkan tetap sakalaini ya. Sakalaini. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalai. Tuh ya. Ni wal fariqaini min urbi wa min ajami. Tuh. Not bahasa kitanya ya. Lah ada notnya dalam bahasa Arab itu Bu ya. Apa notnya untuk itu tuh? Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Itu harus sama. Muhammadun, mustaf'ilun, sayyidul, fa'ilun, kaunaini was, mustaf'ilun. Itu ada ya, ada notnya sama. Jadi jangan dianggap nggak ada notnya, itu bahasa Arab bahar setiap syair-syair itu. Oke, sampai mana? Sudah selesai ya? Uluwang kabiro amma yakuluna uluwang kabiro. Maha suci dan Allah maha tinggi, amma yaquluna, dari apapun yang dia katakan, uluwan ketinggian, kabiro yang besar. Jadi ini bermula dari sikap sombong manusia, cara berjalannya ya, dijelaskanlah di sini sifat-sifat Allah yang maha tinggi, maha kuasa, tidak ada Tuhan selain Allah. Dah, singkatnya ini adalah untuk mempertebal keimanan kita. Tidak ada yang layak ya. Makanya kalau kita dipuji oleh orang, langsung kita Allahu Akbar. Itu ya. Allah Maha Besar. Ya Allah, kamu rajin amat. Kayaknya hebat deh kayaknya ibadahnya, saya lihatin. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Langsung keluar kata-kata atau subhanallah, maha suci Allah, subhanallah.
Untuk apa? Untuk menangkal kita jangan sampai megar. Apa tuh megar? Kayaknya bangga bener ya kan? Siapa dulu ya kan? Nah, itu jadinya kan begitu ya. Jadi kalau ada pujian yang datang kepada kita, langsung keluarin aja tuh kalimat-kalimat itu. Subhanallah, Allahu Akbar, itu ya. Itu sehingga untuk menangkal bahwa tidak ada lagi kecuali Allah, sehingga kita itu nggak ada apa-apanya, udah berasa walaupun sekedar kata-kata. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wallahu a'lamu bissawab.